ini untuk target Vitaland sendiri bagaimana Mas ke depan tahun ini? Insya Allah dan mohon doanya untuk tahun ini kita akan menambah lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi dengan Mas Joko ya. Siap. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini kita lagi di mana Mas ini? Di Sekipan, Tangmangu ya. Yeah. Ini acara apa Mas ini? Ini kebetulan ada acara penutupan teman-teman SBS Angkatan 13. Oh gitu ya. Jadi kita ada acara penutupan Sekolah Bisnis Sragen Angkatan 13. Mas Joko sendiri dulu alumni SBS juga? Ya, kita angkatan 10. Angkatan 10 ya. Jadi sudah berapa tahun ya sekarang? Ya, sekitar 3 atau 4 lah. 3 atau 4 tahun. Ya, terus. Mas Joko ini kan usahanya properti ya? Ya, sekarang properti. Bisa diceritakan sedikit Mas, awal usaha properti gimana? Oh, kalau awal usaha properti awalnya sebelum ke properti juga saya karyawan. Oh, karyawan dulu ya? Di mana Mas? Karyawan dulu di Kalimantan. Kalimantan ya? Yes. Tambang berarti ya? Tambang. Terus habis itu? Habis itu karena mungkin sesuatu hal kesehatan juga ibu, jadi kita memutuskan untuk resign dan untuk ibu tercinta. Oh gitu ya, jadi ya, karena bapak sudah almarhum ya. Oh, pengen berbakti pada ibunda ya? Siap. Oh gitu, hampir sama saya dong. Alhamdulillah. Nah, kok terus langsung ke properti itu gimana itu? Karena dulu awalnya saya melihat senior-senior saya yang bekerja bahwa rata-rata mereka semua setelah keluar kembali ke tambang lagi. Tapi pada akhirnya ada beberapa teman yang setelah keluar itu tidak kembali ke tambang lagi, dan teman-teman mereka yang tidak kembali rata-rata usahanya di bidang properti, baik itu kontraktor, developer dan lain sebagainya. Iya. Gitu ya. Nah, kontraktor itu borong itu ya pengerjaan ya, untuk mengerjakan bangunan lebih pada ke sipil, developer untuk menyediakan lahan dan rumah untuk masyarakat. Rumah untuk masyarakat. Bedanya itu Mas ya? Ya, bedanya. Tapi kalau Mas Joko ini apa ini? Bergeraknya di bidang apa ini? Kita insya Allah melayani semuanya, baik itu kontraktoran menyediakan rumah tanahnya juga. Oh gitu. Jadi tiga-tiganya diakomodir. Diakomodir lah gitu. Nah, untuk sekarang Mas ini lahan propertinya di mana aja nih saat ini? Kita alhamdulillah dari 20 kecamatan di Sragen mungkin Gemolong dan Masaran yang belum ya? Belum masuk. Ada ya? Lainnya insya Allah ada. Nah, untuk menggerakkan sebuah bisnis berbasis properti ini kan perlu tim Mas. Siap. Nah, Mas Joko sendiri timnya berapa ini? Kalau tim sebenarnya kita tim internal itu 6 ya. Tapi untuk mitra banyak. Mitranya banyak. Dan freelance kita juga lumayan banyak. Mungkin yang ke marketing ya? Ya, freelance itu ke marketing. Kalau untuk mitra itu ya banyak, karena bisnis properti sendiri melibatkan banyak pihak, baik itu toko bangunan, arsitek, sipil, banyak pihak yang kita gandeng untuk terjun di dunia usaha ini. Usaha ini ya. Kalau 6 itu Mas, 6 inti itu job desk-nya apa aja itu? 6 itu kita selaku pengelola, ada CEO ya. Terus ada kita juga co-foundernya kebetulan mengurusin digital marketing dan brandingnya. Dan yang teman-teman lebih kepada ke teknis lapangan. Survei ya. Yes. Terus admin juga Bang ini ya. Admin dia membackup dengan finansial sekaligus ya, rangkap jabatan ya. Siap. Tuh. Nek namanya sendiri apa ini? Kalau kami namanya Vitaland. Vitaland ya. Gitu. Ini udah berapa tahun ini umurnya ini? Untuk terjun di dunia ini kita menginjak tahun keempat. Oh gitu ya. Jadi gini Mas Joko, namanya merintis itu kan pasti kan kita babat alas dulu. Siap, pasti. Nah gitu ya. Nah dengan usia 4 tahun ternyata terbukti sudah bisa jalan, bisa berkembang gitu. Strategi apa Mas yang awalnya dipakai supaya bisa diterima oleh konsumen? Sebenarnya kalau strategi kita bicara nomor 2, akan tetapi awalnya kita niat yang tulus. Bahwa hari ini, bahkan kita bicara hari ini, data masyarakat Sragen itu masih banyak sekali yang belum memiliki hunian. Bahkan kita tahu bahwa dunia diciptakan hanya sekali. Manusia terus bertumbuh, tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi. Iya, betul. Dan hari ini banyak masyarakat yang sangat kesulitan untuk memiliki hunian. Betul. Oleh itu kita juga
berpikir dan mengedukasi masyarakat bahwa papan adalah kebutuhan pokok Utama. wajib. Ya. Dan banyak masyarakat berpikir bahwa saya memiliki hunian itu harus mahal, harus bagus. Padahal kan tidak. Tidak. Hari ini kota dan desa mungkin Hampir setara ya. hampir setara. Yang membedakan hanya jarak dan waktu. Ya, betul. Kalau infrastruktur insya Allah sudah mulai bagus. Bahkan hari ini kalau kita lihat di Sragen kota dengan beberapa daerah sedikit pinggir yang notabene jaraknya hanya 10 sampai 15 menit, hanya 10 kilo, harganya sangat berbeda jauh. Kenapa masyarakat tidak berpikir bahwa oke, dengan jarak 10 menit saya mendapatkan harga yang lebih Murah ya. murah sekali. Exactly. Karena kalau kita hari ini mungkin ingin harga rumah yang 300 juta, saat ini kita baru memiliki uang 50 juta. Iya. Ketika kita sudah memiliki uang 300, bisa jadi rumah itu sudah 500. Ya betul. Karena Tidak memang terkejar ya. yes, dan dari apa namanya, kita bicara dengan beberapa masyarakat bahwa mereka yang memiliki papan butuh perjuangan yang lebih, butuh perjuangan ekstra, dan itu harus dimulai dari sekarang. Dan sekarang. Yes. Dan kemarin untuk strategi kita memang dari pinggiran, mulai dari Kapling Bisi, Tangen, Sambung harganya murah-murah Macan. dong. Ya insya Allah kita menyediakan untuk tanahnya saja itu mulai dari 30 juta. 30 sudah dapat ya. Dapat Itu insya pas Allah. berapa Mas itu? Di atas 100 meter. Oh, di atas 100. Tapi kalau sama bangunannya insya Allah juga lebih terjangkau, karena sekarang tipe 36 itu mungkin sekitar 130-an, bahkan untuk 160, 150 sudah jadi rumah. Tapi kan teman-teman bisa mencicil bahwa oh ya, tanah kita bangun bertahap, tergantung kemauannya dan niatnya seperti apa. Gitu ya. Jadi memang strategi Mas Joko ini Dari pinggir, dulu. Iya. Jadi harga terjangkau, segmennya konsumen yang harga terjangkau, memiliki budget ringan. ringan ya. Oh gitu. Itu berhasil ya Mas? Cukup berhasil itu ya? Alhamdulillah, kalau berhasil atau tidak insya Allah teman-teman yang akan menilai, akan tetapi hari ini banyak sekali teman-teman atau masyarakat yang merasakan manfaatnya. Iya. Jadi walaupun buat kapling-kapling di daerah pinggiran Dan siap melayani sangat pesan diminati bangun ya? sekalian. Oh, gitu. Nah, untuk sekarang Mas, awalnya kan itu segmen itu kan membuat perumahan-perumahan atau kapling-kapling di pinggiran gitu. Siap. Tapi kalau sekarang ini persentasenya banyak mana ini? Kan sekarang udah merambah ke kota gitu kan. Nah, Siap. ini masih banyak mana ini? Apa masih banyak segmen harga murah atau tengah gitu? Jadi kalau untuk masalah segmen sebenarnya semuanya ada Pak Budi, baik itu yang murah maupun yang agak mahal. Ya? Karena kita yang di dekat exit tol Pungkruk juga harganya 400 jutaan untuk kapling, dan untuk kapling rukonya ada sekitar 700 juta. Itu 400 kapling saja. Ya untuk tanahnya plus bangunnya sampai 700 juta. Akan tetapi hari ini luasnya 90 meter saja. Akan tetapi kita tidak bicara soal tentang murah atau mahal, melainkan daya beli masyarakat. Daya belinya ya, menyesuaikan ya. Ya, kita tahu bahwa tahun 2023 ini UMK Sragen 1,9. Betul. Ketika kita anggaplah suami istri kerja, maka 3,8. Ya. Ketika 3,8 untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, maka saving money-nya atau saving dari keuangannya mungkin mohon maaf juga tidak banyak. Maka yo sangat realistis ketika yuk mari kita mempunyai keinginan, kita mempunyai target, akan tetapi realistis itu juga perlu. Ya. Dan untuk harga yang tinggi rata-rata dari Sragen itu perantau, pebisnis, dan ya perantaunya luar negeri dan juga. Jadi ya, semua memiliki segmen dan daya beli sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau yang tipe murah itu berarti tipe subsidi Mas ya? Subsidi ya? Bisa subsidi itu sekarang 150, 500, dan insya Allah tahun ini juga naik lagi sekitar 10%. Itu info dari asosiasi dan pemerintah. Itu kalau setorannya ke angsurannya berapa itu? Angsurannya kalau subsidi itu sekitar 900 sampai 1 jutaan aja. Gitu ya. Jadi kalau mungkin UMR laki dan perempuannya kerja, otomatis kan pasti bisa lah. Bisa, insya Allah bisa. Selama mempunyai niat dan tekad yang kuat. Karena kita tahu bahwa untuk memiliki properti bukan hanya soal punya uang atau tidak, lebih kepada niat dan tekad dan actionnya. Betul. Itu ya. Kalau itu angsuran berapa tahun Mas itu? Kalau kita untuk
angsuran tanpa melibatkan perbankan kita maksimal 1 tahun, tapi kalau melibatkan perbankan itu nanti kita komunikasikan dengan perbankan bahkan sampai 15 tahun. Gitu ya. Jadi Mas Joko Petalen itu bisa memberikan kredit itu tanpa 1 tahun, tanpa bank itu 1 tahun. Itu 1 tahun teman-teman. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang butuh tanah kapling, perumahan, baik yang harganya paling rendah ya, terjangkau, atau yang tengah atau yang atas juga bisa kita layani, kita layani kan gitu. Nah, ini sudah nih Mas ya, sudah masuk tahun 2023. Siap. Nah, itu. Ini untuk target-target Petalen sendiri bagaimana Mas ke depan tahun ini? Insya Allah dan mohon doanya untuk tahun ini kita akan menambah lokasi, kalau bisa kita mempunyai bahwa untuk sampai 2 hektar Pak. 2 hektar ya? Biar untuk masyarakat semuanya lebih terjangkau dan mereka juga memiliki papan untuk keluarga mereka. 2 hektar itu nanti lokasi di mana Mas? Insya Allah nanti kembali lagi kita di beberapa lokasi titik ya. ya. Tapi kan 2 hektar kan pasti bisa banyak bertahap. Nah, berarti bukan berarti 1 hektar sekaligus, tapi insya Allah kita bertahap. Target 2 hektar habis lah gitu ya. Amin ya. Amin. Mohon doanya. Alumni SPS ternyata sukses. Amin. Sukses mulia ya. Ya ini kemarin Mas Joko kan baru saja juga dilantik sebagai sekretaris HIMI ya. Oh iya. Nah Mas Joko kok dari pengusaha tapi kok juga mau berorganisasi di HIMI, itu alasannya apa Mas Joko? Jadi kita diajarkan dan Pak Budi juga yang mengajarkan pada kita bahwa sebagai seorang pelaku usaha kita juga bermanfaat. Gitu ya. Jadi manfaat itu banyak. Salah satunya melalui organisasi, bahwa insya Allah kita dimanapun juga bisa menebar kebermanfaatan. Gitu ya. Jadi bisa bermanfaat. Tentunya juga nih ya, Mas Joko juga mau ya, misalnya menerima atau membuka kemitraan pada pemodal atau investor untuk bekerja sama dalam bidang properti juga siap ya? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, itu tadi ya obrolan kita dengan Mas Joko yang berawal dari karyawan sekarang menjadi bos properti. Amin. Dan beliau luar biasa ya, dari niatnya yang tulus untuk membantu masyarakat mempunyai rumah, beliau menyediakan kapling-kapling dengan harga yang sangat terjangkau dan juga membuat perumahan-perumahan yang harganya sangat murah. Maka dari itu teman-teman kalau butuh rumah atau belajar bisnis atau bahkan bermitra bisnis perumahan, bisa kerjasama dengan Petalen, dengan Mas Joko. Siap. Kontaknya di mana Mas Joko? Kita untuk kontak personnya mungkin bisa hubungi web kami. Web kami untuk betalen.id atau ya. Instagram kita Instagramnya @betalen. Nanti di sana akan ada kontak person CS kami. Oh gitu ya. Terima kasih Mas Joko atas waktunya. Sukses selalu. Siap. Jangan lupa kalau sudah sukses nanti terus bermanfaat bagi masyarakat. Mohon doanya dan dukungannya. Ya, siap. Itu tadi obrolan kita teman-teman. Salam, yang budaya berkarya pasti kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.